mulai. Udah lah. Dah. Oke. Kita ngambilin yang kincir-kincirnya Bu. Lonceng apa tuh? Bel-bel. Kalau dikasih Ibu Pinjem. Kalau ada. Mau lapor SPT? Boleh Kak, boleh. Orang pribadi atau badan Kak? Badan tuh maksudnya dalam artian PT, CV gitu ya. ini aku begini kan kita taruh di sini. Jadi lu nggak kelihatan dah. Dua-duanya boleh Kak, boleh sekali Kak. Kalau mau secara online bisa, Kakak bisa melaporkannya di mana saja. Kalau masih bingung, kalau misalnya domisili Kakak atau alamat Kakak dekat dengan kantor kami, bisa datang langsung ke KPW Pertama Rantau Prapat. Tapi kalau seumpama jauh dari atau berada di luar Kabupaten Labuan Batu Utara atau Selatan, misalnya berada di luar kota, bisa datangi juga ke KPP terdekat di tempat Kakak. Atau kalau memang dekat di sini bisa datang ke sini langsung, bisa juga secara online. Tapi kalau Kakak masih bingung, gimana nih laporan gimana caranya ya gitu. Laporan secara online di YouTube kita juga udah ada Kak videonya. Atau itu tadi saya bilang bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdekat dari tempat Kakak berada gitu ya. Kalau online Kakak harus punya EVIN dulu pertama ya. Harus ada EVIN-nya dulu, dan EVIN juga bisa Kakak minta di KPP terdekat. Tapi untuk EVIN orang pribadi aja ya. Kalau EVIN untuk badannya iya Kak, kalau mau lapor online harus punya EVIN dulu. Nah kalau mau minta EVIN, kalau yang orang pribadi, kalau mau minta langsung ke kantor pelayanan pajak ke Rantau Prapat bisa melalui email atau WA Kak, dengan mengirimkan scanan KTP, NPWP atau foto ya Kak, foto KTP, NPWP, terus kakaknya swafoto pegang NPWP dan KTP itu untuk orang pribadi. Jangan lupa juga lampirkan email aktif dan nomor handphonenya ya Kak, Madu Saibah. Nah kalau untuk badan itu tidak bisa minta di KPP luar Kak, dia harus di KPP terdaftar. Tapi bisa juga mintanya secara melalui email atau WhatsApp. Syaratnya tadi Kakak scan akta pendirian badannya atau PT-nya atau CV-nya, KTP NPWP direkturnya megang KTP NPWP-nya sendiri gini ya, dan NPWP badannya terutama ya gitu ya Kak. Itu untuk badan ya, bisa melalui email. Nah email kantor kita itu kpp.116@pajak.go.id ya Kak. Kalau untuk nomor WhatsApp-nya itu kita ada di 0812 19.116. WhatsApp-nya ini Pak. Sama jangan lupa formulirnya bisa diunduh. Udah cukup jelas Kak? Biar kita lanjut acara IG live-nya. Sama-sama Kak Madu Saibah, ditunggu ya Kak laporannya. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Oke. Oke kawan pajak, tadi sedikit pembukaan dari Kak Madu Saibah ya. Terima kasih ya Kak yang sudah aktif mau bertanya-tanya kepada kami. Dan dengan senang sekali kami ya, sangat-sangat senang sekali kawan pajak semuanya mau bertanya ke kami ini ya, mengenai apa aja seputar perpajakan gitu ya. Nah, jadi sore ini kita akan apa ini? Selamat sore dari Kak Hartika Dewi 5394.
Selamat sore Ibu, bagaimana kita merespons surat panggilan dari kantor pajak terkait isi surat panggilan karena kita ada pinjaman di bank? Oke, sebenarnya surat panggilan Yang pertama kan ya kayaknya mungkin ini ya, surat panggilan nih Bang. yang pertama kita harus klarifikasi dulu pengirimnya siapa. Terus kedua, kalau dari kami bukan surat panggilan, mungkin surat klarifikasi dan penjelasan data. Kalau apabila Ibu atau Bapak Hartika Dewi 5394 mendapatkan surat tersebut dari kantor pajak, saya pastikan di bawahnya, entah itu di halaman pertama atau di halaman kedua atau halaman terakhir, di dekat posisi tanda tangan di atasnya pasti ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Ibu dan Bapak. Silakan hubungi ke nomor situ untuk mengetahui lebih lanjut, atau kalau berkenan dan ada waktu silakan datang ke kantor pajak. Karena kan kalau bahasannya di bawah suratnya juga, terus kita nggak bisa bahas mengenai pinjaman dan kawan-kawan di sini, apalagi ini datanya Ibu, karena itu rahasia jabatan Ibu dan tidak cukup baik untuk disebarluaskan. Selesai kami balas. Oke Ibu, Bapak. Oke. Itu juga mungkin surat panggilan itu, iya tadi ya klarifikasi atau juga mau menanyakan tuh ibunya berarti Ibu sudah punya NPWP ya? Atau belum Ibu laporkan gitu kali ya, ada pinjaman Ibu itu di SPT tahunannya gitu ya? Iya baik Ibu atau Bapak, sama-sama boleh nanti DM kami ya Bu. Nanti habis selesai siaran Liga Live kami akan jawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah. Ntar ya. Oke, ini masih dengan tema martabak 116, yaitu mari kita belajar pajak. Oke, dengan saya selaku moderator Andini dan rekan saya ini Kak Eka Desi Barimbing. Oke, ya kami berdua adalah penyuluh KPP Pertama Rantau Prapat. Ya sama-sama Ibu Hartika. Ya. Nah di sini kita akan membahas temanya apa Kak Eka? Ini adalah e-Bupot instansi pemerintah ya. Jadi tema kita sore ini adalah e-Bupot instansi pemerintah dan pemadanan NIK menjadi NPWP. Lagi-lagi temanya tentang pemadanan NIK. Kenapa kami mengangkat tema itu terus-menerus berulang-ulang? Karena batas waktunya tinggal sedikit lagi. Batas waktunya kan sampai 31 Desember 2023. Nah, apabila kawan pajak belum melakukan pemadanan NIK sampai dengan 31 Desember tersebut, maka tahun depan tidak akan bisa lagi NPWP-nya digunakan. Nah, seperti itu ya kawan pajak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke materinya ya, tentang e-Bupot instansi pemerintah. Nah, jadi ini saya mau nanya nih sama Kak Eka nih ya. Jadi implementasi bukti pemotongan tentang pemungutan pajak dan SPT masa unifikasi bagi bendahara instansi pemerintah atau lebih dikenal dengan aplikasi e-Bupot unifikasi itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi bendahara instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban dan perpajakannya, khususnya dalam pembuatan bukti potong dan bukti pungut. Itu ya inti dari aplikasi e-Bupot ya. Jadi memudahkan bendahara instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam pembuatan bukti potong dan bukti pemungutan. Nah, jadi maksud dari e-Bupot ini sebenarnya apa ya Kak Eka? Bisa tolong dijelaskan? Baik Andi. Biar teman-teman atau kawan-kawan pajak ini semua juga jadi paham gitu. Apa nih selama ini e-Bupot apa itu ya gitu. Kue atau apa itu gitu kan. Baik Andin dan kawan pajak sekalian, jadi aplikasi e-Bupot namanya udah garis miring Bupot. Itu adalah artinya elektronik bukti potong instansi pemerintah yang merupakan perangkat lunak yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang pastinya bisa digunakan untuk tadi yang udah dijelaskan ke Andin untuk membuat bukti potong atau pemungutan unifikasi serta mengisi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi instansi pemerintah. Oh, iya. Jadi gitu ya Kak ya. Jadi itu adalah aplikasi ya kawan pajak. Ibu Pot itu merupakan aplikasi untuk instansi pemerintah itu ya, atau ini atau disebut juga kalau aplikasi itu perangkat lunak gitu ya bahasanya ya. Jadi yang disediakan itu atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang resminya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak juga yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan tadi ya Kak ya. Jadi istilahnya aplikasi yang digunakan oleh para bendahara-bendahara tersebut ya. Karena selama ini kan kalau kita transaksi sama bendahara itu kan harusnya bendahara kan wajib menerbitkan atau membuat bukti potong atau bukti pemungutan gitu ya Kak ya. Nah selama ini kan masih manual tuh, masih tulis ya kan. Jadi dengan adanya EBUPOT ini mempermudah terutama setelah dibuat bukti potongnya untuk pelaporan SPT masanya ya kan, unifikasi. Jadi lebih memudahkan pekerjaan para bendahara ini sebenarnya nih kawan pajak ya, EBUPOT ini ya. Halo para bendahara. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi disebutkan kan sebelumnya bendahara instansi pemerintah nih Kak Eka ya. Jadi instansi pemerintah mana saja nih yang wajib membuat bukti potong nih. Jadi yang mana Kak? Cuman A, B, C atau semua instansi pemerintah ini maksudnya? Nah, menurut aturannya instansi pemerintah itu dibagi 3. Ada instansi pemerintah pastinya pertama adalah pusat, lalu daerah, lalu instansi pemerintah desa. Nah, itu ada 3. Nah, ketiga instansi pemerintah ini pastinya melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Nah, jika satuan kerja dari instansi tersebut banyak contohnya seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, atau Dinas Sosial gitu ya. Atau instansi pemerintah dapat menunjuk subunit organisasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu untuk atas nama pemotong atau pemungut pajak termasuk dalam pembuatan dan penyerahan bukti pemungutan atau pemungutan atau pemotongan pajak. Nah kalau dulu kan Kak Andin atau kawan pajak sekalian yang pernah jadi bendahara dulu kan ada NPWP Puskesmas, NPWP SD, banyak ya, SMP, SMA. Masing-masing punya sendiri ya. Dulu kan masih banyak. Nah jadi EBUPOT unifikasi ini menggabungkan yang tadinya punya NPWP semua, khususnya untuk tadi yang saya bilang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, jadi sekarang dijadikan satu. Misalnya kayak Puskesmas itu jadinya jadi satu ke NPWP si Dinas Kesehatan setempatnya. Gitu. Jadi tidak ada lagi NPWP untuk Puskesmas dan SD, SMP atau SMA. Yang ada buat mereka adalah NPWP. Bendara-bendara yang nonton, kita udah dari tahun 2020 melakukan edukasi mengenai aturan PMK 231 ini ya, karena kita harus update datanya, kita harus melakukan aktivasi sertifikat elektroniknya, lalu install ke laptopnya, dan bagaimana cara membuat bukti potongnya atau bukti pungutnya, lalu caranya melapornya seperti apa. Sudah 3 tahun lamanya. Sudah sering kita lakukan edukasi dan ini kita ulang kembali di live ini. Ya, ini gitu. Soalnya kita nih hanya merefresh apa yang sudah pernah kita dapatkan, sudah pernah kita sampaikan sebelumnya ya. Jadi biar lebih, aduh tadi ini lupa, ini gimana ya, kemarin lupa aku gini-gini. Sekarang kita refresh lagi ya gitu ya kawan pajak ya. Oke, nah jadi kesimpulannya bahwa yang wajib membuat EBUPOT ini, nah untuk membuat bukti pemungutan para instansi pemerintah itu kan instansi pemerintah dibagi 3 tadi ya Kak ya. Pemerintah pusat,
daerah dan juga desa. Nah, jadi 3 itu. Jadi yang tergabung itu di antara 3 itu ya. Kalau pemerintah pusat sudah tahu ya, teman-teman semua ya, kawan pajak, pemerintah daerah itu seperti apa dan desa juga seperti apa gitu ya. Tadi juga sempat disinggung sama Kak Eka mengenai subunit ya Kak Eka ya. Nah, itu berarti maksudnya adalah tidak ada lagi NPWP yang setiap sekolah itu, setiap bendahara tuh punya NPWP masing-masing satu-satu, tidak lagi seperti itu. Jadi kita mau merapikan administrasi sebenarnya. Jadi dari e-Bupot ini ya, administrasi untuk khususnya untuk para instansi pemerintah gitu. Jadi cukup satu NPWP saja. Misalnya tadi ya yang di bawahnya banyak, tadi SD dan SMP itu cukup menggunakan NPWP Dinas Pendidikannya saja. Nah, kalau khusus untuk SMA itu menggunakan Dinas Pendidikan di provinsi, tingkat provinsi seperti itu. Kelurahan menggunakan NPWP kecamatan gitu. Jadi dilihat DIPA-nya ini berasal dari mana gitu ya kawan pajak ya. Oke, tadi kita sudah bahas nih mengenai instansi pemerintah ya Kak Eka. Nah, yang ingin saya tanyakan ini jadi biasanya sesuatu itu muncul tuh karena ada latar belakang tuh kan, ada sesuatu karena apa sih dibuat begini, dulunya tuh kenapa sih gitu ya. Jadi apa sih latar belakang dan manfaat dari e-Bupot ini sendiri Kak Eka? Baik, jadi ada di sini kalau misalnya kawan pajak mau buka aturannya kan Kak, di pembukaan aturannya pun ada di PMK 231 tahun 2019. Itu awal mulanya bisa tercipta ya e-Bupot dan NPWP kerapian NPWP dari instansi pemerintah itu. Yang pertama, pemerintah ini menyatakan bahwa e-Bupot ini adalah kemudahan. Sekali lagi ini adalah kemudahan. Bukan untuk mempersulit. Namanya kalau dibilang udah kemudahan, ya namanya kita belajar. Pasti di awal-awal kayak kita waktu sekolah dulu kan Kak. Ya pasti kita merasa rumit, merasa sulit dan segala hal. Itu masih di awalnya aja. Tapi ketika sudah kita laksanakan, kita sudah tahu manfaatnya, pasti kita bilang ini wah ini sangat memudahkan. Kenapa dia memudahkan? Karena tidak terbatas ruang dan waktu. Yang penting ada sinyal internet, laptopnya nyala, bisa dikerjakan. Tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT-nya atau membuat bukti potongnya. Cukup di rumah, mau jam berapapun, dengan waktu kapanpun. Di luar negeri pun, misalnya di jalanan nih, tiba-tiba bendaharanya rajin nih pengen ngerjain buat bukti potong atau buat bukti pungutnya. Ya udah, mau lapor SPT-nya silakan, boleh kan, kemudahan. Jadi tidak perlu mengganggu waktu kita. Terus yang kedua, adanya kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemungutan dan pemotongan. Terus yang ketiga adalah kepatuhan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pembuatan bukti potong dan pungut dan penyampaian SPT dari kawan pajak, dari instansi pemerintah itu sendiri. Karena jujur aja kepatuhan ini cukup rendah. Mungkin setelah ditelaah, setelah ada manajemen risikonya, apa sih yang membuat selama ini ada kepatuhannya rendah itu ya? Apa sih masalahnya gitu ya? Mungkin sih gitu ya? Setelah ada survei dan segala hal, ternyata mungkin ada jarak, ada waktunya, terus dia itu kesulitan untuk kelelahan atau kesulitan menulis, kan ada lebih nyaman untuk mengetik. Kalau mengetik kan datanya kalau ada kan tinggal klik selesai, seperti itu. Itu artinya kepatuhan. Lalu akurasi dan validasi. Nah, akurasi dan validasi meningkatkan akurasi dan validasi kepada wajib pajak. Jadi data-datanya nggak ada lagi ceritanya yang salah. Karena kalau e-Bupot ini kita taruh NPWP-nya atau kita ketik NIK-nya, pasti otomatis muncul namanya ya, keluar namanya ya Kak. Jadi nggak ada lagi NPWPAE yang ditulis namanya si Bejo misalnya kan, nggak lagi kayak gitu ya kawan pajak. Jadi kalau NPWP-nya Bejo ya keluar namanya si Bejo gitu ya, nggak akan lagi NPWP-nya si Bejo yang keluar namanya si Tejo, nggak gitu ya kawan pajak ya. Jadi itu dia lebih akurat gitu datanya ya Kak. Sama yang terakhir adalah one stop application. Jadi menyampaikan SPT masa PPN maupun PPh-nya. Jadi ya kayaknya nggak ada istilahnya untuk tidak mau atau lupa nih ya kan? atau keengganan untuk melaporkan SPT masa
setiap bulannya. Karena ingat ya, kalau instansi pemerintah itu ada kewajiban melaporkan SPT masa dan mempertanggungjawabkan seluruh dana yang digunakan. Gitu Itu ya kawan pajak. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali, dan latar belakangnya juga tentunya untuk mempermudah gitu ya, khususnya para bendaharawan instansi pemerintah dalam pelaporan SPT masanya ya. Karena selama ini dilihat, setelah direview, dilihat terus diperhatikan, untuk tingkat pelaporan SPT masa para instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah itu sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Kebanyakan para instansi pemerintah ini hanya membuatkan bukti potong atau bukti pemungutan saja untuk para rekanannya, tanpa melaporkan bukti potong atau bukti pemungutannya tadi yang sudah dibuat gitu. Mungkin karena kekhilafan kali ya, lupa, banyak kerjaan. Nah, jadi setelah dibuat nih bukti potongnya, ya sudah gitu kan, besok deh aku lapor gitu, jadinya berlarut-larut lupa. Nah, dengan adanya e-Bupot ini itu mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti itu ya, dan tidak ada meminimalisir kesalahan gitu dengan e-Bupot ini. Karena di e-Bupot ini kita bisa akurat datanya, data rekanan kita bisa masuk secara akurat, tidak salah NPWP lagi dan namanya, bahkan sampai pembuatan ID billing e-billing, sampai pembuatan e-billing untuk pembayaran pajaknya bisa langsung di situ. Sampai ke tahap selesai, yaitu pelaporannya. Nah, jadi udah langsung lapor. Jadi langsung saat itu juga selesai masalahnya ya Kak Eka ya, tidak ditunda-tunda lagi ya kan. Nah, jadi ini ya itu seperti itulah ya kawan pajak ya. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah manfaatnya, latar belakangnya gitu ya Kak Eka. Jadi ini pengen tahu nih kayaknya kawan pajak ini. Jadi sejak kapan ini e-Bupot ini wajib diimplementasikan atau wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah? Nah, e-Bupot atau elektronik bukti potong ini diimplementasikan pada 1 September 2021. Nah, kalau untuk kerapian NPWP-nya sebelum April 2020. Sudah 2 tahun ya Kak Eka ya? Sudah 2 tahun. Nah, di mana aplikasi e-Bupot ini memindahkan aplikasi yang selama ini menggunakan aplikasi desktop. SPT dipindahkan ke berbasis web. Dulu kalau ingat kawan pajak sekalian ada ISPT. Zaman dulu tuh ISPT-nya ada banyak. Ada 21, 22, ada 4 ayat 2. Masing-masing ada ya? Ada PPN. Iya. Nah, jadi kan udah dijadikan satu nih kawan pajak, jadi lebih mudah seharusnya kan. Nah, jadi nanti kita kawan pajak ini masuk ke DJP online-nya si bendahara instansi pemerintahnya, NPWP instansi pemerintahnya. Baik itu yang tadi dari pusat, daerah ataupun desa, semua punya loginnya sendiri, punya passwordnya sendiri. Pastikan untuk mencatat password dan sertelnya disimpan dengan baik ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, di mana dalam aplikasi tersebut ada menu bukti potong unifikasi namanya. Dan elektronik bukti potong PPH pasal 21. Nah, sebelum kami buat IG live ini nih, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelumnya kami sudah melakukan edukasi ke semua instansi pemerintah mengenai adanya aplikasi e-Bupot unifikasi dan mengenai adanya sertifikat elektronik masing-masing instansi pemerintah. Namun, dari 411 instansi pemerintah yang terdaftar di kantor, 10%-nya pun belum. Dari 411 itu, kami berterima kasih kepada wajib pajak atau wajib pajak instansi pemerintah, kepada Bapak Ibu yang menjadi bendahara yang telah melakukan pelaporan SPT unifikasi. Dan kami menghimbau untuk semua instansi pemerintah boleh datang ke kami. Jangan sungkan untuk bertanya dan jangan malu untuk datang ke kantor pajak, karena pintu kami selalu terbuka untuk wajib pajak, asalkan itu di jam kerja. Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu setempat. Nah,
Pada tahun 2021 tadi 13 tuh ya Kak Dini. Nah, 2022 gimana Kak? di 2022-nya puji Tuhannya mengalami peningkatan tuh. Alhamdulillah. Ya. Udah jadi ada 36 instansi pemerintah gitu yang melakukan pelaporan SPT unifikasi. Nah, untuk tahun ini entah kenapa nih per September ini 2023 sampai IG Live ini kita terbit hanya 4. Merosot banyak. Iya. Jadi kami berharap ini dari 411 instansi pemerintah, kami mohon untuk partisipasinya, untuk melakukan kewajibannya, melakukan pelaporan SPT unifikasi. Karena itu tadi, kalau tidak dilaporkan, otomatis ada sanksi yang akan timbul untuk tidak melaporkan SPT tadi ya. Itu Kak Dini dan kawan pajak sekalian. Aduh, sedih ya. Padahal udah saya tadi berharapnya semakin meningkat karena di 2020 itu ada 13 yang lapor. 2021 tuh ada 13, terus 2022-nya naik jadi 36. 2023-nya saya berharap naik jadi 100 gitu ya. Iya, ini ternyata malah turun sangat-sangat drastis sekali. Hanya 4 instansi pemerintah saja yang melaporkan SPT unifikasinya ya. Padahal kita sudah bisa istilahnya dalam satu klik semua bisa terlaksana, mulai dari pembuatan bukti potong, pembuatan ID billing sampai dengan pelaporan SPT masanya seperti itu ya. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu para bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah, dimohon dengan sangat-sangat untuk relaannya, keluangan waktunya untuk melaporkan SPT masanya. Kenapa? Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak melakukan kewajibannya, nanti akan timbul kewajiban baru, yaitu apa? Tagihan pajak gitu. Karena kan ada batas waktu pelaporan yang diatur berdasarkan undang-undang juga, yang apabila kita terlambat melaporkan SPT masa itu akan ada sanksi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kita kan tadi udah bahas nih Kak, dari latar belakangnya, manfaatnya, terus implementasikannya bagaimana. Tapi ini belum lengkap ini. Nah, nanti kan pasti bertanya-tanya nih ya, bagaimana saya mau mengimplementasikannya? Saya belum bisa ini, belum bisa buka e-Bupot. Jadi mau ditanyakan nih, jadi syarat atau kelengkapan yang harus dipenuhi, yang harus disiapkan oleh para bendaharawan untuk menggunakan e-Bupot ini, apa aja itu? Jadi pertama dia harus untuk si bendaharanya pribadi, untuk orangnya yang ditunjuk menjadi bendaharawannya itu wajib memiliki EVIN. EVIN. Ya karena ini kan segala akses atau keizinan masuk untuk menggunakan aplikasi pasti kita harus menggunakan DJP online, ya. Terus yaitu memiliki sertifikat elektronik untuk menyampaikan SPT masa unifikasinya. Nah, apabila kawan pajak sudah melakukan aktivasi sertifikat elektronik, karena sertifikat elektronik dan paspres itu dia satu perangkat, satu gandeng, tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Ya, Kak. Jadi percuma kalau udah tahu sertale di mana, tapi untuk membuka si sertale kita perlu paspres atau passwordnya. Paspres atau passwordnya itu jangan pernah lupa. Buatlah yang gampang, yang mudah sangat diingat, gitu ya. Dan jika ada mutasi atau ada pemberhentian atau ada rotasi, pergantian bendahara untuk memberi, mereka tadi harus memiliki EVIN, lalu juga memiliki sertifikat elektronik ya. Nah, ini dia. Jadi Kak, apakah bukti potong atau pungut unifikasi ini atas dana yang digunakan oleh bendahara yang bersumber dari APBN, APBD ataupun APBDes gitu ya, itu harus dibuat per transaksi atau dikumpul-kumpul dulu itu Kak? Jadi kalau e-Bupot ini itu satu bukti potong atau bukti pungut dapat dibuat untuk beberapa transaksi dengan syarat pihak yang dipotong atau dipungutnya itu dengan kode objek pajak yang sama dan dengan masa pajak yang sama. Kalau dia berbeda ya dibuat untuk masa berbeda dengan kode pajak yang berbeda. Karena seperti tadi kan memindahkan dari yang manual menjadi online.
Dulu ada SPT 21, 22, 4 ayat 2, PPN Put. Sekarang itu kan dijadikan satu aplikasi. Nanti kalau di yang 21 ya di 21, yang 22 di 22, tapi di dalam satu aplikasi. Seperti itu Kak Andin dan kawan pajak sekalian. Jadi kesimpulannya Kak, jadi gini ya kawan pajak, jadi gini ya Kak Eka. Jadi misalnya nih, saya transaksi nih bendaharawan beli nih di toko A, 3 kali ada pembeliannya atau 5 kali dalam 1 bulan gitu ya, di bulan yang sama. Pembelian barang gitu ya Kak Eka ya. Kalau misalnya jasa ya jasa terus gitu transaksinya ya. Gitu ya kawan pajak. Nah, lalu ini lagi nih. Jadi jika rekanan ini yang menjadi lawan transaksi bendahara pemerintah nih nggak mau nih Kak Eka ngasih NPWP atau NIK-nya nih, karena kebanyakan ya yang kita terima, yang kita tampung itu keluhan para bendaharawan adalah para rekanan itu enggan memberikan NPWP atau NIK-nya gitu untuk dimasukkan datanya, untuk dibuatkan bukti potongnya atau pungutnya, karena kalau kan itu merupakan salah satu syarat sebenarnya ya gitu kan. Nah itu bagaimana itu, apa yang harus dilakukan oleh para bendaharawan ini Kak? Bagaimana cara membuat bukti potongnya itu kalau rekanannya nggak mau nih ngasih NPWP atau NIK-nya? Oke, kawan pajak dan bendaharawan sekalian, jadi bukti potong atau pungut itu tidak bisa dibuat jika rekanan tidak mau atau tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK-nya. Jadi saran dari kami, pastikan kembali sebelum dan transaksi dengan lawan transaksi atau dengan rekanan untuk meminta NPWP atau NIK yang bersangkutan supaya bisa melakukan pemotongan dan pemungutan dengan baik sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya kawan pajak menemukan yang tidak mau, silakan pindah ke tempat yang lain yang berkenan untuk memberikan NIK dan NPWP-nya. Gitu kan. Kayaknya hilang konsentrasi ya karena dibilang cantik ya. Karena ada yang menyapa. Halo Kak. Nggak seru disapa cantik sama orang cantik kan, jadi pengen gimana gitu. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak. Jadi tidak bisa ya dibuat bukti potongnya apabila tidak didapatkan data berupa NPWP atau NIK dari rekanannya. Nah terus lalu gini nih Kak, misalnya nih ada kasus nih ya, lupa nih bendaharawannya nih, lupa nih, belum dibuat nih, pas ngecek ada kwitansi nih, aduh ya Allah lupa belum dibuat bukti potongnya ini, padahal sudah berlalu 3 bulan yang lalu misalnya gitu kan, transaksi di bulan Mei, sekarang nih baru inget nih, ya ampun belum aku buat ini, gimana itu Kak, masih bisa dibuat atau enggak itu? Pastinya bisa, yang pasti bisa dibuat. Jadi aplikasi ini mengakomodir untuk ya manusia pada dasarnya bisa hilap dan salah ya kan. Jadi aplikasi ini pun dibuat memudahkan. Tadi kan prinsipnya ada memudahkan. Jadi bukti potong yang sudah terlewat atau kawan pajak tadi yang sebanyak 400 lainnya yang belum melakukan pelaporan itu masih bisa diperkenankan untuk melapor dan membuat bukti potong untuk masa pajak yang telah lalu atau masa pajak mundur gitu Kak. Jadi tidak ada kata terlambat. Nah, lagi nih Kak Eka. Jadi kan ini kita kan ini Ibu Pot ini kan ada aplikasi itu ya, udah online. Nah, jadi kalau misalnya ada nih instansi pemerintah yang misalnya belum punya Sertel, belum punya Evin, dia masih bisa nggak untuk melaporkannya secara manual? Atau tulis-tulis lagi nih pakai kertas gitu, tulis-tulis di SPT gitu, masih bisa nggak? Oke, ini ada nanti yang menjadi perhatian buat kawan pajak sekalian dan bendaharawan sekalian. Ada 4 poin yang harus kita ingat, yang kita catat. Yang pertama, untuk sampai masa pajak Maret 2022, kanal-kanal pelaporan SPT yang lama masih dibuka untuk wajib pajak sesuai aturan. Nah, dapat menggunakan dengan SPT dengan format lama serta untuk keperluan penyelesaian hak dan kewajiban yang belum diselesaikan di masa pajak sebelumnya, di mana wajib pajak harus menggunakan SPT masa unifikasi. Nah, itu harus sampai masa pajak Maret 2022. Lalu yang kedua, setelahnya mulai masa pajak tadi kan Maret, berarti ini di April 2022, pelaporan SPT masa unifikasi wajib dan hanya dapat dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi bagi semua wajib pajak tanpa terkecuali. Ya.
Yang ketiga, bagi wajib pajak yang telah menggunakan SPT masa PPh unifikasi mulai masa pajak Januari tidak dapat menyampaikan SPT masa pajak penghasilan selain yang diatur berdasarkan Perdirjen ini untuk masa pajak selanjutnya. Nah, yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dan melalui saluran tertentu. Namun wajib pajak yang bersangkutan tetap menyampaikan SPT tidak sesuai ketentuan. Wajib pajak dimaksud dianggap tidak menyampaikan SPT dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 3A ayat 10 dan ayat 11, pasal 8 ayat 9 dan ayat 10 PMK 9 tahun 2018. Gitu kawan pajak sekalian. Ini nanti rekamannya bisa diulang atau bisa dibaca aturannya tadi di PMK 9 tahun 2018 dan PMK 231 tahun 2019 untuk kawan pajak sekalian. Jadi tidak ada lagi yang namanya SPT masa manual untuk instansi pemerintah. Semua sudah harus dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Itu. Nah, jadi ingat ya kawan pajak, batasnya itu adalah Maret 2022 yang masih bisa menggunakan metode yang lama ya kayak. Nah, setelah Maret 2022 itu sudah tidak bisa lagi. Itu tetap harus menggunakan aplikasi e-Bupot gitu ya. Nah, lalu nih Kak Eka, pasti kan kita punya konsekuensi nih ya. Kalau segala sesuatunya kita pasti akan ada konsekuensinya nih. Jadi misalnya nih mengenai sanksi nih keterlambatan lapor SPT nih tadi yang tidak lapor atau terlambat lapor, itu kira-kira ada sanksinya nggak ini Kak Eka? Ini masalah yang paling sensitif nih kalau ada sanksi kan. Tapi apa boleh buat kita harus sampaikan. Dan di setiap kami edukasi pun baik itu online maupun offline kami selalu menyampaikan apa itu haknya dan apa itu kewajibannya dan apa sanksi yang timbul gitu. Nah, sanksi yang timbul atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh unifikasi masih sama, yaitu dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang KUP berupa denda sebesar Rp100.000 yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Karena ini dia jadi satu PPh, dia dihitungnya udah jadi satu 100.000 untuk PPh. Gitu. Ya. Jadi maksudnya kawan pajak ya, kalau masih manual, kalau misalnya terjadi keterlambatan pelaporan, nih PPh 21 terlambat kena 100.000, 22 kena 100.000, 23 kena lagi, 4 ayat 2 kena lagi seperti itu. Tapi sejak berlakunya e-Bupot ini kan sudah katanya unifikasi, berarti itu kan pelaporannya digabung menjadi satu. Jadi apabila terlambat maka yang dikenakan hanya satu saja, 100.000 saja seperti itu. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk setahun udah 1.200.000 tuh. Ini aturannya udah mau 3 tahun, udah 3.600.000 kalau jajan enak juga tuh buat ngebakso ya mendingan uangnya untuk disalurkan ke tempat yang lebih baik. Iya, gitu. Benar ya, jangan sampai kena denda atau kena sanksi ya kawan pajak. Nah, ini kita udah bicara panjang lebar nih mengenai manfaatnya, mengenai latar belakangnya, implementasinya, sampai ke sanksinya. Nah, mungkin kawan pajaknya juga masih bertanya-tanya nih ya. Jadi jenis pajak apa aja nih yang bisa dilaporkan pada aplikasi e-Bupot unifikasi ini Kak Eka? Nah, aplikasi e-Bupot unifikasi ini itu ya udah jelas udah dibilang tadi juga digunakan untuk melaporkan tentunya PPh pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan PPN pemungut. Itu sudah dijadikan satu di dalam satu aplikasi, di dalam satu klik. Dah, gitu. Sangat memudahkan. Tinggal klik sekali, klik selesai semuanya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi kan ini kita bicarakan ada wajib rekanan tuh wajib memberikan NPWP atau NIK-nya gitu ya Kak Eka ya. Nah,
Lalu terkait dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang HPP nih, yang menyatakan bahwa NIK itu nanti adalah sama dengan NPWP tadi ya, setelah adanya pemadanan NIK menjadi NPWP ya kan. Nah, jadi apabila nih kan ada aturan kalau misalnya kan dia tidak menyerahkan NPWP maka tarif pajaknya akan menjadi lebih tinggi gitu ya Kak Eka ya. Nah, setelah berlakunya ketentuan di Undang-Undang HPP tersebut yang menyatakan NIK sama dengan NPWP, nah apakah jika rekanan ini tidak memberikan NPWP-nya atau tidak mencantumkan NIK-nya di EBUPOT unifikasi, apakah masih dikenakan tarif lebih tinggi? Oke, baik. Nah, bila aturan turunan dari Undang-Undang HPP tadi terkait NIK dipadankan sama dengan NPWP sudah terbit, maka aplikasi akan menyesuaikan. Ini menunggu turunannya, dan maka aplikasinya akan menyesuaikan dengan aturan turunannya tersebut. Nah, untuk saat ini pada aplikasi masih berlaku tarif lebih tinggi jika menggunakan NIK. Jika menggunakan NIK tapi tidak ditemukan NPWP-nya. Tapi kalau misalnya kan kalau kawan pajak udah pernah buka nih atau mau buka di DJP online itu di SPT unifikasi, ketika kita mengetikkan NIK dan nama, apabila dia memiliki NPWP maka NPWP-nya akan muncul. Tapi kalau tidak ya berarti hanya NIK, berarti ya risikonya adalah tarifnya pasti lebih tinggi. Gitu kawan pajak dan Kak Andin. Oke. Bicara NIK, NPWP, jadi teringat nih sama validasi NIK ya Kak Eka yang sekarang lagi sedikit lagi mendekati masa tenggatnya ini untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ya Kak Eka ya, yaitu 31 Desember 2023, yang apabila kawan pajak tidak melakukan pemadanan NIK maka NPWP-nya tidak akan bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nanti buat aja NPWP baru, tidak bisa karena NIK-nya sudah terkunci di NPWP yang lama, seperti itu kan. Satu NIK hanya untuk satu orang. Satu orang itu satu NPWP. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu bicara tentang ini nih ya, yang perlu diingat juga nih tentang pemadanan NIK menjadi NPWP. Ini kan sempat viral nih, direncanakan penggantian NPWP menjadi NIK ya kan. Jadi kemana-mana kita cuma cukup bawa KTP saja. KTP. Nah, nih apakah berarti semua warga negara Indonesia ini wajib melakukan pembayaran pajak Kak Eka? Otomatis dia menjadi wajib pajak dan wajib membayar pajak Kak Eka. Oke. Nah, pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat, ya sekali lagi itu memudahkan administrasi wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak orang pribadi tidak perlu lagi repot-repot melakukan pendaftaran ke KPP atau datang ke KPP karena NIK berfungsi sebagai NPWP. Jadi nanti kedepannya ini mendukung program pemerintah mengenai single identity number, satu kartu untuk semuanya. Atau kawan pajak udah boleh buka handphonenya, buka Play Store-nya, saya sih udah download ya. Ada namanya aplikasi pendudukan Dukcapil online. Nanti di situ udah ada pos-posnya, ada NPWP, ada SIM, BPJS. Nanti cukup kita membawa itu dan cukup menggunakan KTP, udah semua di dalamnya. Nah, hal ini diharapkan dapat memperkuat reformasi administrasi perpajakan khususnya yang saat ini sedang berlangsung atau kita sebutnya PSIAP ya kawan pajak sekalian. Ya, benar. Nah, nanti di mana dengan pemberlakuan NIK menjadi NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan tentunya sekali lagi mempermudahkan segala urusan perpajakan wajib pajak orang pribadi dalam hal memperoleh NPWP dan melakukan kewajibannya. Nah, yang wajib melakukan pembayaran pajak tadi kata Kak Dini nanya kan, kalau udah punya KTP dan NIK-nya harus otomatis langsung bayar gitu kan. Pajak ini kan asasnya keadilan juga ya kan. Nah, jadi yang membayar pajak itu adalah hanya mereka yang memperoleh penghasilan. Konteksnya yang dipajaki adalah penghasilan. Jadi kalau kita pun sudah di atas 17 tahun tapi belum memiliki penghasilan, itu tidak dikenai pajak. Dan penghasilannya seperti apa? Penghasilan yang di atas PTKP. Jadi nggak otomatis dengan serta-merta begitu kita punya NIK atau kita baru lahir juga ada NIK-nya, itu langsung dipajakin karena NPWP menjadi NIK gitu kan.
Jadi nggak semua jadi wajib bayar pajak, kecuali yaitu tadi dia sudah memiliki penghasilan dan di atas PTKP, atau untuk orang pribadi yang tidak bekerja sebagai pegawai yang tidak ada bosnya gitu, misalnya usahawan nih, kayak cemilan alhamdulillah ya Mak ya. Cemilan apa itu ya? Ya Allah. Kayak toko cemilan alhamdulillah ya kan, Iya, iya. atau Kenapa tuh dengan cemilan itu ya? atau Banyak omsetnya ya? enggak tahu ya, kayak cemilan alhamdulillah, atau kayak ini kopi terkenal dari Lintong ya kan. iya, Nah iya, itu iya. misalnya ada pengusaha UMKM yang sebutan tadi cemilan alhamdulillah atau kopi Lintong itu ya kan. Kayak pernah dengar saya, nggak asing gitu saya. Ibu harus coba ya, kawan pajak harus coba kopi Lintong ya, yang punya Bapak Panjaitan. Boleh jadi Bapak. iklan, Bu, iklan. Ya Allah. Endorse, Ibu, Nggak ya? apa-apa UMKM ini, kita dukung UMKM yang mau dipromosikan juga boleh. Oh gitu ya, iya. Jadi kalau misalnya dia non pegawai atau pengusaha UMKM itu ada program dari pemerintah dapat fasilitas. Kalau penghasilannya di bawah 500 juta, omsetnya atau penghasilan kotornya ya, omsetnya di bawah 500 juta, tidak wajib bayar pajak. Udah fasilitas dari pemerintah. Tapi bagaimana kalau dia udah melewati 500 juta? Ya ikuti aturannya. Dia harus wajar pajaknya sebesar 0,5% ya, hanya 0,5% Per bulan Kak. per bulan, dan 10 juta pun itu hanya 50.000. Sesuatu yang sangat-sangat memudahkan dan menyenangkan fasilitasnya dari pemerintah. Gitu. Jadi kita dukung pemerintah dengan melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu Kak Andi. Oke, jadi untuk orang pribadi yang bekerja itu kita punya PTKP, batasannya tuh penghasilannya untuk 1 bulan tuh tidak melebihi 4.500.000, tidak lebih dari 4.500.000, maka tidak atau belum dipotong pajak ya kayak setahunnya tuh 54 juta. 54 juta. Nah, kalau untuk usahawan atau UMKM batasannya adalah 500 juta 1 tahun omsetnya gitu ya Kak Eka, tidak Betul boleh sekali. kalau dia belum melebihi 500 juta dalam 1 tahun maka belum dikenakan pajak gitu ya Kak Eka. Nah jadi tidak semata-mata langsung semuanya bayar pajak, tidak seperti itu ya kawan pajak ya. Oke, dapatkan pencerahan sekali nih sore ini dari Kak Eka ya, secerah warna baju. iya, warna baju dan warna bibir ya. Wow. Oke, jadi tadi bicara lagi kita mengenai kapan nih, kayaknya penasaran nih. Jadi kapan sih mulai berlakunya NPWP menjadi NIK ini? Nah, karena ini udah gak sabar nih, cukup memegang 1 KTP saja kita sudah bisa bawa kemana-mana nih. Nah, sekalian saya promosi nih, mana tahu kawan pajak ada yang belum pernah dengar atau sudah pernah dengar, lagi refresh. Jadi kami ada hari pajak. Hari pajak itu setiap tanggal 14 Juli. Ulang tahun ya. Ulang tahun. Nah, pemadanan NIK ini dimulainya pada saat hari pajak di 14 Juli tahun 2022 dan akan berlaku penuh pada 1 Januari 2024. Ingat ya, 1 Januari 2024. Sebentar lagi dong. Teng ya kan. 1 Januari 2024 itu kita wajib menggunakan NIK, bukan NPWP lagi. Nah, sekali lagi kawan pajak, sebelum tanggal 1 Januari 2024 harus dipadankan NIK-nya menjadi NPWP. Kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah dan perubahan-perubahan yang baik tersebut dengan cara mendukung pemerintah. Lakukanlah validasi NIK pada DJP online kawan pajak masing-masing. Kalau bingung boleh datang ke KPP terdekat untuk dibantu oleh para petugas di helpdesk-nya, para penyuluh seperti kami. Oke kawan pajak, sangat mudah sekali, cukup bawa, tidak usah di print gitu ya, cukup bawa fotokopi KK saja. Di handphone juga boleh fotonya, di scan gitu, mau dipoto ada di handphone filenya, KTP-nya, sudah cukup itu saja karena kita hanya membutuhkan nomor KK dan nomor NIK KTP-nya saja ya kan. Hai, ini kayaknya ada adik yang kuliah.
Nah, nih kayaknya kita sudah sampai di ujung dari materi kita ya, tapi bukan di penghujung acara kita, tapi di penghujung materi kita. Nah, ini saya akan memberikan sedikit closing statement ini ya. Jadi, informasi mengenai SPT tahunan dan tentang perpajakan secara umum dapat diperoleh dengan cara ya, kalau misalnya kawan pajak ini masih ada nih pertanyaan mengganjal, pengen bertanya ya, pengen mendapatkan informasi, itu dapat menghubungi. Yang pertama, datang nih ke KPP pertama atau KP2 terdekat pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Atau bisa juga menghubungi Kering Pajak di nomor 1500 200, atau juga bisa melalui nomor WA 0812 19 000116, atau juga dapat juga dilihat dari website pajak www.pajak.go.id atau lewat DM IG kami di Pajak Rantau Prapat. Jadi boleh di follow nih ya IG-nya ya kawan pajak, biar tidak ketinggalan berita-berita menarik, informasi-informasi yang menarik dan juga pengetahuan seputar pajak. Nah, ini kita sekarang masuk sesi tanya jawab nih. Barangkali kawan pajak ada yang mau bertanya nih ya. Ada nggak nih ya? Kita lihat ya Kak. Sapa-sapa dulu nih Kak. Hai. Ada Hayin Mubarokah. Hai. Ada Kakak Jungkok. Peminum Mixui. Di sini ada Mixui nih. Mixui belum ada Mixui. Kakak Susantilin. Nih, Kakak Ari Winata. Hai. Halo Kakak Hairul Azwar, apa kabar? Ada yang mau bertanya? Kami buka pertanyaan, kita tunggu 5 menit ya. Iya. Nah, untuk pengusaha kita, pengusaha kopi kita yang dari Lintong, boleh juga memunculkan wajahnya di sini. Kita tunggu 5 menit ya kawan pajak sekalian. Apabila ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, kami tunggu. Halo kakak, ini ada yang gabung. EF90, si muda nih 90. Hai sesama kawan pajak Batam Utara. Batam Ya Utara. ampun. Mentang-mentang pakai baju warna bata langsung batanya bata ya Kak Eka ya. Maaf ya abang kakak, pajak Batam Utara. Ayo Kak, ada lagi? Nah, ya sekali lagi kita ingatkan jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ya. Lakukanlah pemadanan NIK menjadi NPWP agar NPWP-nya masih tetap bisa dipergunakan di tahun depan. Karena batas waktunya sedikit lagi 31 Desember 2023. Kurang lebih sekitar berapa bulan lagi tuh Kak Eka? Ini 3 bulan. 3 bulan lagi ya. Nah, 3 bulan lebih ya kakak-kakak kawan pajak semuanya. Ayo Kak, jangan lupa lakukanlah pemadanan NIK dengan segera. Dan khususnya untuk para bendaharawan pemerintah, ayo segera laporkan SPT unifikasinya. Marilah kita sama-sama saling mendukung pemerintahan kita ini agar berjalan dengan baik. Lakukanlah kewajiban dengan baik. Ayo laporkan karena kita sudah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan dengan adanya e-Bupot. Apabila para bendaharawan masih bingung, masih kesulitan dalam melakukan pelaporan menggunakan e-Bupot, nah boleh datang ke kantor pajak terdekat atau ke KP2KP terdekat. Bisa juga kalau apabila ingin meminta kami untuk melakukan edukasi lagi, nah boleh silakan bersurat ke kami, mengirimkan surat permohonan untuk melakukan edukasi mengenai e-Bupot instansi pemerintah ya. Kami akan dengan senang hati datang untuk memberikan pencerahan ya.
memberikan penjelasan lagi, kami akan memandu lagi abang kakak, para bendaharawan instansi pemerintah agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, seperti itu ya. Nah, ayo. Ada yang mau tanya nggak nih? Saya udah kayak di itu ya, di jualan-jualan itu kayaknya ya. 2 menit lagi ya kawan 2 menit pajak. lagi, ayo. 2 menit lagi kakak, abang kakak, jangan lewatkan. 2 menit lagi, 2 menit Yang lagi. mau bertanya silakan. Yang mau bertanya boleh ya. Mana ini? Ayo, abang kakak semuanya ingin bertanya boleh seputar apa aja tentang perpajakan boleh, asal jangan curhat ya. Asal jangan masalah Pribadi. goib. Nah, masalah goib kita tidak bisa karena kita bukan cenayang. Oke. Oh. Ini MVV kami yang komen ini IF90 ya. Terima kasih kembali kakak. Sore kakak Susanti, akhirnya ya sore kakak Susanti. Kayak lagu kita ya, di 1 menit terakhir ya. Sore juga kakak Susanti. Ada yang mau ditanya? 1 menit terakhir nih. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kembali kakak IF90. Boleh kak, silahkan kakak Susanti, sedikit aja gitu ya. Iya boleh. Banyak juga boleh kok, banyak. Apa itu? Lagi ngetik nih kak Susantinya nih. Panjang kayaknya nih ya. Silakan. Kita nunggu kakak Susanti Lin untuk pertanyaannya di 1 menit terakhir ya kak, 18:02. Kalau misalnya Hai kak Michael. iya, kalau misalnya di 18:02 belum tertulis pertanyaannya, boleh di DM, nanti kami balas via DM atau bisa WA ke kami di 0812 19.116. Panjang kayaknya pertanyaannya ini ya. Hampir aja garuk-garuk pakai ini ya. Begini tadi. Di sini. Oke, kakak Susanti, kayak mana nih, masih kita tunggu atau bagaimana kak? Karena mengingat sebentar lagi kawan kita atau rekan saya mau melaksanakan Persiapan ibadah sholat maghrib, dan tentunya kawan pajak sekalian yang melaksanakan juga mau persiapan. Ada lagi, kalau misalnya tidak ada, kami mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku dan ada iya di detik-detik terkait terakhir. OP sebagai petani dan melakukan penyerahan ke pabrik dan dipotong PPA 222 dan yang disuratin ini. Dan dari segi WPOP kan berkewajiban nih bayar 0,5% dari omset. Pertanyaannya apakah atas pemotongan PPA 22 dari pabrik terpotong? Dibatasi kalau nulis di Iya. yang disuratin. Ini Apakah pemotongan PPA 22-nya bisa ajukan pengembalian? Silakan Kak Eka. Nah, bisa. pengembalian. Nah, jadi gini Kak ya, ini kakak pelaporannya seperti apa, PSPT tahunannya di awalnya, apakah sudah dari awal menggunakan pelaporan atau dipotong ada pembayaran PP
23 atau PP 55 sekarangnya 0,5%. Apakah ada melakukan pembayaran tersebut dan sudah dilaporkan di SPT tahunan dari awal, atau dari awal memang sudah menggunakan metode PPh pasal 25 pembayarannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk PPh pasal 22-nya itu bisa dikreditkan ya di dua-duanya. Nah, seperti itu, Kak. Belum ada mengajukan SCAT ya. Berlaku sesuai pas SK-nya ada. Oh, jadi kakak belum mengajukan SCAT untuk dilakukan pemotongan PP 23 ya. Jadi makanya lah dipungut lah PPh pasal 22 oleh pihak pabriknya gitu ya Kak Susanti ya. Ya udah benar kalau dari pabriknya. Udah benar Kak, memang kalau misalnya pun kakak kan belum mengajukan SCAT, nah otomatis pasti dari pihak pabriknya itu akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 Kak. Nah, iya. Nah, dan lalu kakak kan juga harus menyetorkan pasal 2 PP 55-nya tadi 0,5% PPh finalnya tadi ya, tetap harus kakak setorkan. Nah, nanti di SPT tahunannya itu kan kakak laporkan juga tuh atas pemungutannya dan pembayaran tadi yang PPh final 0,5%. Nah, otomatis pasti akan ada kelebihan dari pemungutan tadi ya. Itu bisa Kak. Bisa. Nanti di SPT tahunannya dipilih diajukan pengembalian. Iya, bisa Kak. Tapi ada prosesnya nanti ya Kak, akan kami proses untuk pengembaliannya. Jadi tidak semata-mata pada saat kakak mengajukan pengembalian pada SPT tahunan itu otomatis langsung dikembalikan gitu. Jadi akan ada penelitian lagi lebih lanjut seperti itu Kak. Penelitiannya berupa misalnya kebenaran bukti dari pemungutan atau pemotongan tadi apakah benar dan apakah sudah dilaporkan oleh pabriknya atas bukti potongnya tersebut gitu. Baik, kata Kak Susanti Lin Kak. Oke, terima kasih jelasnya saya ke KPP. Iya, benar sekali. Nanti kita jelaskan di sini ya Kak Susanti biar lebih detail lagi gitu ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih kembali Kakak. Oke. Karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 18:08 di mana kita di sini akan melakukan persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya kakak. Kami dua penyuluh bata ini karena kami memakai baju warna bata ya. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata kami, perbuatan, tindak tanduk kami semuanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami, tingkah laku kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan pajak semuanya. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa melakukan pemadanan NIK NPWP, sebelum 31 Desember 2023 ya. Dan jangan lupa juga untuk para bendahara instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan pelaporan SPT massa unifikasi instansi pemerintahnya. Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Dadah. Sampai jumpa di G selanjutnya. Ini akhiri video. Akhiri video.